Sebelumnya Pak Guru awali dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana dengan kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Tentunya harus tetap semangat walaupun kalian masih mengikuti pembelajaran jarak jauh. Baik anak-anak, mari kita lanjutkan untuk luas bangun ruang yang lainnya. Sebelumnya kita sudah belajar menghitung luas bangun ruang pada kubus dan balok. Pak Guru akan tingkatkan lagi materinya ya. Tapi kalian harus fokus dan konsentrasi agar kalian mudah dalam memahami materi apa yang Pak Guru jelaskan. Nah, ini nanti akan Pak Guru jelaskan materinya. Pertama konsep dasarnya terlebih dahulu, kemudian kita masuk ke prisma segitiga, kemudian tabung, dan diakhiri dengan kegiatan soal harian untuk kalian. Baik, kita masuk untuk yang konsep dasar terlebih dahulu. Ini adalah bangun prisma segitiga, di mana untuk di bagian tutupnya itu yang berwarna merah, kemudian yang selimutnya ada warna kuning dan ada warna biru. Perlu kita ketahui untuk tutup dengan alas yang di bagian bawah ini bentuknya sama-sama berbentuk segitiga. Terus di bagian sini Pak Guru sudah menentukan ada simbol sudut siku-siku, karena ketika menghitung luas pada segitiga, patokannya itu ada pada simbol siku-siku di sini. Ya. Kemudian Pak Guru kembangkan lagi. Ini prisma segitiga yang Pak Guru buka. Di bagian belakang ada sisi yang berwarna hijau. Dan ini adalah jaring-jaring ketika sudah dibuka semuanya. Nah, pada dasarnya ketika kalian menghitung luas pada bangun ruang, kalian harus bisa menghitung luas segitiga di sini, bagian alas dan bagian penutupnya. Terus kalian menghitung luas bangun yang berwarna kuning. Kemudian menghitung luas bangun yang berwarna hijau dan luas yang berwarna biru. Jika sudah ketemu semuanya luas ini, kalian kemudian jumlahkan hasilnya. Jadi nanti kalian itu satu caranya menghitung luas segitiga. Luas segitiga. Jadi di sini ada dua, nanti kalian menghitung luas segitiganya yang kedua. Terus kemudian kalian menghitung luas segi empat yang berwarna kuning. Luas segi empat warna kuning. Selanjutnya kalian menghitung luas segi empat yang berwarna hijau. Yang terakhir, kalian harus menghitung luas segi empat yang berwarna biru. Dan yang terakhir, kalian harus menghitung luas totalnya. Nah, ini yang harus kalian kerjakan. Menghitung luas segitiga karena ada dua,
Jadi segitiganya 2, menghitung dua-duanya. Kemudian luas segi 4 kuning, hijau, dan biru. Ketika sudah, baru hitung luas totalnya. Kalian jumlahkan semuanya. Nah, perlu anak-anak ketahui, ini harus dikerjakan satu per satu. Jangan berpikir tentang banyaknya terlebih dahulu. Tetapi ketika kalian nikmati pelan-pelan 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, tidak tanpa terasa tulisanmu itu sudah banyak. Jangan lihat banyak kemudian Pak Guru pusing sekali. Dan kunci dari pelajaran matematika itu harus betul-betul perhatikan apa yang Pak Guru jelaskan. Kemudian di sini akan Pak Guru kembangkan lagi biar agar lebih simpel. Ini dengan cara satu, itu boleh menggunakan cara yang ini. Kemudian cara yang kedua kita lihat ya, luas sama dengan, kita lihat di sini ada 2 segitiga, maka kamu harus menghitung 2 kali luas segitiga. Nah, kalian harus menghitung 2 kali luas segitiga. Kita kurung tutup. Nah, kemudian kita tambahkan. Ya, kalau seandainya Pak Guru di sini memberikan sisi 2, misalkan di sini Pak Guru memberi sisi 2, dan di sini Pak Guru memberikan sisi 4, di sini sisi 3, maka untuk sisi yang 3 ini itu sama dengan yang sisi ini. Maka sisi di sini itu adalah 3. Untuk yang bagian sini, ketika ini ditutup, maka akan dibuka ke sini. Nah, sisi di sini itu adalah 4. Kalau Pak Guru misalkan kasih di sini tingginya itu 6, nah, mari kita simpulkan, ketika kalian mau menghitung luas yang kuning, luas yang hijau, dan luas yang biru, tinggal hanya mengalihkan saja, 3 kali 6. Kemudian untuk yang ini, 2 kali 6. Untuk yang ini, 4 kali 6. Jadi akan cepat. Atau dengan menggunakan cara lain, bahwa 3, 2, 4, jika ini dijumlahkan, maka kalian akan menemukan keliling dari segitiga. Nah, ketika 2, 3, 2, 4 ini ditambahkan, maka akan timbul keliling segitiga. Jadi nanti akan berbentuk seperti ini. Nah, maka dari kuning, hijau, dan biru, jika digabungkan maka akan menjadi persegi panjang. Jika ditambahkan 3 ditambah 2, 5, ditambah 4, 9. Ya, 9. Terus di sini 6. Maka 9 ini berasal dari, 9 ini itu berasal dari keliling segitiga. Ketika ini menjadi persegi panjang, maka konsep dasar yang kalian gunakan adalah rumus horizontal kali vertikal. Ingat-ingat lagi. Terus kemudian bagian ini 9 kali 6. 9-nya itu dari mana? Itu dari keliling segitiga. Terus dikali 6, maka di sini kali tinggi. Nah, ini cara untuk menghitung luas pada prisma segitiga.
berasal dari 2 kali luas segitiga ditambah dalam kurung keliling segitiga, terus dikali tinggi. Dari cara ini dan cara ini, kalian boleh pilih salah satunya. Tetapi Pak Guru akan menjelaskan untuk yang bagian cara ini. Paham ya anak-anak? Rumusnya ini 2 kali luas segitiga ditambah keliling segitiga dikali tinggi. Oke. Kita lanjutkan untuk konsep dasar untuk yang bagian tabung. Nah, pada tabung pun akan sama. Pada tabung itu juga akan sama ketika akan menghitung luas. Kita lihat. Ya. Mari kita lihat. Nah, untuk yang di bagian ini, persegi panjang yang di sini itu berasal dari keliling lingkaran. Berasal dari keliling lingkaran. Terus di sini ada T. Di sini ada jari-jari. Nah, maka kalau kita mau menggunakan seperti pada prisma segitiga, luas sama dengan lingkarannya ada 2, maka kamu harus menghitung 2 kali luas lingkaran. Kurung tutup, kemudian ditambah. Nah, terus kemudian langkah berikutnya kamu harus menghitung keliling dari lingkaran. Keliling lingkaran. Terus kali P. Kali tinggi. Nah, ini cara untuk menghitung pada luas tabung. Ingat-ingat, kamu menghitung 2 luas lingkaran, kemudian kamu menghitung keliling dari lingkaran kali tinggi. Nah, ini adalah konsep dasar ketika akan menghitung luas prisma segitiga dan luas tabung. Konsepnya sama. Mari kita lanjutkan ke menu. Kita masuk ke contoh prisma segitiga. Misal di sini ada contoh prisma segitiga, kalian disuruh mencari luasnya. Pak Guru memberikan contoh angka. Di sini Pak Guru meletakkan angka 3 cm. 3 cm. Di sini Pak Guru meletakkan 4 cm. Di sini Pak Guru meletakkan 5 cm. Dan di sini Pak Guru meletakkan 5 cm. Nah, seperti yang tadi pada konsepnya, luas sama dengan kita harus menghitung 2 luas segitiga. Luas segitiga. Dalam kurung, kita tambahkan lagi untuk bagian yang persegi panjangnya, yaitu berasal dari keliling. Keliling segitiga dikali tinggi. Ini tinggi untuk tinggi pada prisma ya. Kemarin tinggi prisma itu T2. Terus kita turunkan lagi ya. Dalam kurung, 2-nya kita turunkan. Kita harus ingat bagaimana cara menghitung luas segitiga, yaitu A kali T. Ini Pak Guru kasih T1 per 2. Nah,
Konsep dasar yang sebelumnya kalian harus ingat, kalau tidak ingat akan susah sekali. Kali keliling segitiga. Keliling segitiga itu kita samakan dulu ya, kita samakan dulu. Keliling segitiga. Keliling segitiga. Kali T1 lagi, biar nanti sama. Kita turunkan angka-angkanya. 2 kali alasnya, ingat berpatokan pada sudut siku-siku ini yang akan dijadikan sebagai konsep dasar menghitung luas segitiga. Alasnya bisa 4 dan ataupun 3, boleh bolak-balik. Pak Guru meletakkan angka 3 kali 4 per 2 kurung tutup, ditambah keliling segitiganya berasal dari 3 ditambah 4 ditambah 5, terus dikali dengan tinggi dari prisma itu sendiri, yaitu 5 cm kurung tutup. Nah, dari sini kita baru bisa menghitung. Perpanjang, turunkan angka-angka yang di bagian sini. 2 kali 3 kali 4 per 2 ditambah, ini langsung hitung gak apa-apa, 3 ditambah 4 7, ini kan dikerjakannya di dalam kurung terlebih dahulu. 3 tambah 4 7 ditambah 5 sama dengan 12 kali 5. Kita turunkan, ini kita sederhanakan, coret 2 bagi 2 1, ini juga ikut 2 bagi 2 1 ya. Terus tinggal 3 kali 4 kurung tutup ditambah 12 kali 5 nya boleh kamu hitung. 12 kali 5 sama dengan 60. Terus kita turunkan lagi, 3 kali 4 nya itu 12. Nah, terus dikali, ditambah 60 sama dengan 72 cm pangkat 2. Nah, inilah cara bagaimana untuk menghitung luas prisma segitiga. Kita masuk ke luas tabung. Nah, sebagai contoh soal berikut ini. Misalkan Pak Guru memberikan sebuah tabung di mana jari-jarinya itu adalah 7 cm. Kemudian Pak Guru memberikan tinggi pada tabung 5 cm. Terus luasnya. Sama dengan kita harus menghitung dulu luas alas dan luas tutupnya. Dari 2 lingkaran. 2 kali luas lingkaran. Kurung tutup. Ditambah kita harus menghitung kelilingnya. Keliling. Kita harus menghitung keliling lingkaran. Terus dari keliling lingkaran itu kita kali tinggi. Kita hitung dulu, kita masukkan luas tabung dan keliling lingkaran ya. Kurung tutup 2 kali luas lingkaran. Kamu harus ingat luas lingkaran itu adalah pi kali R kali R.
kurung tutup. Ditambah, kamu juga harus ingat keliling lingkarannya. Keliling lingkarannya harus ingat, yaitu 2 kali pi kali R. Kalau sudah keliling lingkaran, baru kamu kali T. Nah, kurung tutup. Kita masukkan angka-angkanya ya. Kita masukkan untuk angka-angkanya. 2 kali, ketika R7, maka kalian harus menggunakan pi 22 per 7. Pi sama dengan 22 per 7 kali dengan R. R-nya itu adalah 7 kali 7. Kurung tutup, ditambah dengan 2 kali pi kita gunakan 22 per 7 kali R-nya itu adalah 7 kali tingginya itu adalah 5. Jika sudah seperti ini, kita lanjutkan lagi. Kita letakkan angka yang di atas per 2 kali 22 kali 7 kali 7 per 7. Ditambah dengan ini juga 2 kali 22 kali 7 kali 5 per dengan 7. Nah, kalau sudah seperti ini, mari kita coba sederhanakan 7 dibagi 7. 1, 7 dibagi 7, 1. Angka yang tidak tercoret, tinggal 2 masih utuh kali 22 kali 7 sama dengan, atau kita kurung dulu, tambah yang di bagian atas. Oh, ini 7-nya itu sudah 1, tidak perlu diturunkan. 7 yang di sini itu juga tinggal 1, tidak usah diturunkan. Sekarang yang ini kita sederhanakan. 7 dibagi 7, 1. 7 dibagi 7, 1. 2-nya masih utuh kali 22 kali 5. Nah, 2 kali 22 sama dengan 44 kali 7. Pelan-pelan. 2 kali 22, 44 kali 5. Nah, kalau sudah seperti ini, mari kita hitung ya. 4 kali 7 sama dengan 28. Simpan 2. 4 kali 7, 28. Ditambah simpanan ini 2 sama dengan 30. Ditambah 4 kali 5 sama dengan 20. Simpan 2. 4 kali 5, 20 dengan 2, 22. Kalau seperti ini, mari kita tinggal hitung. 308 ditambah dengan 220 sama dengan, ini 8, ini 2, ini 5. 528 cm pangkat 2. Nah, anak-anak, begitu cara untuk menghitung luas tabung. Nah, demikian untuk materi pada luas prisma segitiga dan tabung. Kalian harus cermati lagi penjelasan dari Pak Guru. Terus kita masuk ke dalam
soal harian kalian. Ini soal harian kalian, nanti kalian screenshot. Pak Guru permudahkan di sini, kalau misalkan ini 6, maka kita menggunakan pi sama dengan 3,14. Kalau ini 7, maka kita gunakan pi sama dengan 22/7. Demikian soal dari Pak Guru. Kalian screenshot ya. Baik, kegiatan pembelajaran untuk kali ini sudah selesai. Nanti kalian pelajari lagi. Jika ada kendala dalam pemahaman, kalian putar lagi video dari Pak Guru. Dan ini semoga bermanfaat untuk kalian. Pak Guru akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.